Perjalanan malam yang sangat menegangkan dengan kondisi medan yang gelap, curam, dan berkabut. Nantikan keseruan kita perjalanan dari Dieng ke Semarang. Gas! Selamat malam teman-teman, sedulur-sedulur semua. Malam ini kita melakukan perjalanan malam ke arah Semarang. Dari Dieng kita akan mengambil rute melewati Tambi, terus ambil Candi Roto, kita ke Temanggung Sumowono, Bandungan, ke arah Semarang. Perjalanan kita ditemani sedikit berkabut dan wadeng lur, anyep ini. Semoga kita selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan satu apapun. Tangan gue ada klakson bro. Tuh mas, ambil. Sisoi macet ini. Atis bro. Jalan menurun, jadi pengereman harus tetap dijaga dan harus waspada, karena kalau kita sering mengerem kampas kita bisa panas dan berbahaya. Di sini masih dalam posisi turunan di arah ke Tambi, masih di Dieng. Ini kalau posisi siang, cuacanya bagus sekali nih. Ini adalah kita lewat sini posisi malam, jadi yang ada gelap dan berkabut. Untuk cuaca kita sedikit kedinginan. Miup di bawah bis saja. Sopo ngerti beli bis ini anget. Sini ada yang beli. Ini sore keren ya. Sore. Makanya lurus tuh. Oleh anu dari Dowo lu, letak lampu Dowo.
sini kita mengambil jalur kanan, mohon maaf kita lewat marka lurus dan berbahaya, jadi harus tetap waspada. Posisi jalan masih dalam turunan, jadi kita harus berhati-hati dalam pengereman. Konsentrasi tetap harus dijaga karena kondisi jalannya yang menurun. Dari kita tadi posisinya jalannya turun terus, jadi harus tetap hati-hati, jaga kondisi rem dan harus tetap waspada. Di sini jalannya sudah agak mendingan datar, jadi kita bisa mengistirahatkan kondisi remnya sehingga kampas kita tidak terlalu panas, jadi tidak akan los dalam pengereman. Karena dari atas posisinya itu turunan tajam dan curam, sehingga kita harus bisa berhati-hati dan menjaga kondisi rem. Di sini kita sudah mengambil jalur ke arah Tambi. Posisi dari pertigaan kita ambil kiri untuk menuju ke arah Tambi. Perjalanan kita malam ini ditemani dengan suasana hawa dingin banget dan berkabut. Kita memasuki jalur arah Tambi, masih di bawah saja, kabutnya sudah seperti ini, apalagi nanti di atas. Dalam posisi ini kita beruntung dengan menggunakan lampu yang lumayan terang, jadi kita tidak terlalu khawatir dengan kondisi jalan yang gelap. Kondisi medan dengan tanjakan yang agak sedikit, jadi kita harus memacu kendaraan kita agar tidak kehilangan power. Dan kondisi Cikimring lumayan sehat, jadi powernya lumayan bisa kita andalkan dalam keadaan ini. Kita kondisi berdua berboncengan dalam perjalanan kali ini untuk menuju ke Semarang melalui Tambi. Posisi kabutnya agak lumayan, tapi masih bisa kita melihat kondisi jalan. Posisi jam 7 malam yang kita lewati jalur ini hanya ada beberapa kendaraan yang lewat, jadi kita harus berhati-hati. Berbahaya kalau kita perjalanan sendiri, kalau terjadi apa-apa kita yang ada bingung mau kemana. Walaupun kita pakai lampu putih, lampu LED putih. Lampu kuning. Oh, Harto.
tetap harus hati-hati, jaga konsentrasi karena jalannya tidak kelihatan, dan yang ada tidak tahu jalur berbahaya karena posisi di Tambi itu jalannya turun dan sebelah kanan kiri itu yang ada jurang, dan posisi rem kita harus tetap dijaga. Kalau kita sering rem pakem terus bisa berbahaya, mengakibatkan loss dalam pengiriman. Melewati pemukiman rumah warga agak tenang karena sudah ada beberapa lampu, jadi kita agak lega meskipun tadi agak takut. Dan di sini kita keluar dari pemukiman dan yang ada jalannya gelap gulita. Yang ada harus mengandalkan penerangan pada kendaraan kita. Sudah memasuki area kebun teh Tambi, terus keliling kita, tapi peteng karena ini malam hari. Coba galane ora ketok kae ketok. Jalur yang berbahaya, kita harus tetap fokus dalam berkendara karena tidak ada penerangan, dan yang ada harus dalam kondisi stabil kendaraan kita, dan lampu kita harus terang karena jalannya gelap banget, ditambah dingin dan cuacanya yang berkabut tuh, gelap banget. Ketok ya we. Mah lho ora ketok lho, kepikap ki malu. Dor ngono kena we. Kok yo untung apa ora tagas motore. Kondisi jalan yang gelap dan berbelok, kita harus tetap hati-hati karena jalannya gelap banget dan berliku-liku. Diusahakan untuk pemula atau yang melewati jalur ini tidak bersama teman, harus tetap hati-hati. Kalau sendiri tetap harus fokus, kalau bersama teman kita bisa melihat kondisi teman kita. Posisi lampu kita menggunakan daymaker, tapi tidak ada lampu jarak jauhnya, jadi sehingga kita tidak bisa melihat
medan yang di depan apakah berbelok ataukah bagaimana, karena lampu kita cuma fokus di sini saja. Kekurangan lampu kita di situ, tapi kelebihannya lampunya masih terang banget meskipun berkabut menggunakan warna putih, masih bisa terlihat jalannya dan masih jelas untuk jalannya menggunakan lampu ini meskipun dalam kondisi berkabut. Dalam kondisi ini yang lewat hanya beberapa mobil dan motor hanya kita. Saya lihat depan itu yang ada gelap dan lihat belakang yang ada gelap, jadi harus fokus. Untung kita berdua, jadi ada teman kita untuk diajak ngobrol. Kita lampu anu Hasyu. Nah, ono rak lampu ora kuat udah ning kanan kok. Kanan kan nyengkelak. Di sini jalannya menurun dan tikungan, jadi harus tetap hati-hati menjaga kondisi kendaraan kita dengan menggunakan rem yang bergantian. Kalau kita fokus satu rem akan berbahaya, mengakibatkan rem kita panas dan bisa trouble di lem, bisa loss. Mesti adem. Saat ini kondisi rem kita agak trouble sedikit, tetapi masih bisa kita kendalikan karena kita bergantian menggunakan remnya. Untung rem depan kita berfungsi. Kalau cuma rem belakang, wah bisa berbahaya sekali. Biar ini tuku 151. Lampu sing tembak. Kita berencana menggunakan lampu tembak yang agak jauh, jadi jarak jauh kita bisa mengoptimalkan karena lampu kita cuma yang ada jarak dekat. Jadi kalau ada di depan posisi jauh kita tidak bisa kelihatan. Harus tetap ikuti rambu-rambu karena kita melihat kondisi jalannya turun dan berbelok, jadi ada rambu-rambu tetap harus diperhatikan. Kalau kita tidak fokus bisa lewer, berbahaya. Dan di sini posisinya jalannya menurun, jadi harus diperhatikan rem kita dan persneling kita. Jadi kita pergunakan kombi brake antara persneling dengan rem kita. Turunannya lumayan jauh, jadi harus benar-benar menjaga rem kita agar kampasnya tidak panas sehingga tidak mengakibatkan rem kita loss. Untuk pengendara yang menggunakan kacamata harus hati-hati karena kalau kabut dan kondisi menurun sangat berbahaya. Usahakan dalam penglihatan tetap fokus dalam melihat kondisi jalan, karena dari atas tadi turunannya lumayan panjang dan dari tadi kita tidak melakukan gas, jadi kondisinya kita gasnya tidak kita gas, yang ada sudah turun kenceng banget ini. Pengereman harus tetap dijaga karena kondisi kita turun terus, jadi harus tetap dijaga bergantian antara rem depan dan belakang. Yang ada dalam perjalanan ini kita takut karena takutnya kalau kita trouble tidak ada yang bisa membantu. Beruntungnya kita berdua, jadi yang ada kita bisa berdiskusi, dan alhamdulillahnya kita tidak sampai trouble dalam perjalanan ini di suasana yang gelap, turunan dan dinginnya malam.
Untungnya lampu kita sudah menggunakan DC, jadi lampu kita bisa stabil dan nyalanya tidak perlu menggunakan gas untuk membuat lebih terang. Di sini jalannya menurun dan kondisi gelap banget dan tidak ada pengendara satupun. Yang ada kita melihat depan gelap dan kembali melihat belakang yang ada gelap. Dalam hati mak teratap karena kondisinya gelap banget dan medan yang sangat berbahaya. Orang jadi kayak di situ adalah jalur tercepat. Nah, gelem lewat toko. Mulai deh gelem mau barke bisa-bisa. Aku sing seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Posisi di sini agak berbahaya. Sempat dulu teman kita terperosok di situ. Jadi kita harus tetap hati-hati karena jalannya yang gelap dan berbelok-belok. Kondisi jalan yang menurun terus, jadi harus berhati-hati. Dalam kondisi ini rem kita tidak begitu berfungsi. Kita rem tetap jalan terus dan untungnya sudah tidak terlalu curam, jadi bisa manfaatkan rem kali depan ini kita juga. tidak akan lewat Jumprit, kita langsung lurus saja menuju ke Temanggung. Temanggung, Kaloran, Somowono, Bandungan, sampai ke Semarang. Alhamdulillah kita sudah melewati jalur Tambi dan alhamdulillah aman. Kita sudah melewati jalur yang agak lebar dan ada pemukiman. Alhamdulillah. Tandiroto. Kita ambil jalur yang ke arah Temanggung. Kita mau melewati Kandangan. Di jalur ini sudah lumayan banyak pengendara yang lalu lalang. Gak ada yang lewat guys, cuman satu itu tadi masnya. Mungkin karena orang sini juga. Oh, paling papasannya mobil, truk, motor 1-2 kali. Sudah tidak ada kehidupan jam segini nih. Ada teman guys. Yuk.
masih dalam suasana gelap di jalur yang sangat berbahaya. Jadi harus tetap fokus karena perjalanan yang kita tempuh hampir 4 jam kita sampai tujuan di Semarang. Tapi biasanya ini tengernya marka ya, kalau markanya rano tenger dulu lah, kalau markanya ini nah. Swadem rano kancane. Yang ada kondisi jalan gelap gulita dan kondisi jalan alhamdulillah bagus, jadi kita tidak perlu khawatir. Ini kabut toh. Yang ada kita fokus pada marka di depan karena yang kita andalkan marka. Jadi kalau kita tidak mengandalkan marka, tidak ada markanya, wah sangat berbahaya. Ngono iso ngelok-ngeloke akamsi. Numpak ya-yapan. Lah kowe sing sapa ya-yapan kok. Usahakan jika melewati jalur ini bersama teman, jangan berani-beraninya sendiri kalau tidak tahu jalur ini. Tapi kalau sudah tahu ya silahkan. Kalau kami karena kita tidak hafal dengan medan, kita harus bersama rekan kita. Dengan kondisi jalan yang berbelok dan hanya beberapa kendaraan yang melewati, jadi kita harus tetap fokus dalam berkendara. Untungnya kabutnya tidak tebal, jadi masih kita melihat jalan masih jelas. Dalam kondisi ini badan sudah agak lelah, yang ada pengen cepet sampai di tujuan. Jalannya yang masih jauh yang kita tempuh, tapi harus tetap fokus dalam berkendara. Di jalur ini juga kita ambil posisi di tengah karena jalannya gelap banget. Kita mengandalkan marka yang ada di tengah sehingga kita bisa melihat jalan yang berliku ataupun jalan yang lurus. Jadi patokan kita pada marka di depan.
Pertigaan Somowono, kita ambil yang kanan arah Bandungan, Gedung Songo. Kita sudah memasuki jalan utama Semarang Solo, tepatnya di Lemabang. Bentar lagi Pasar Babatan. Kita lanjut ke Semarang. Kita coba gas dulu sebentar. Kita di jalur yang agak lebar, jadi kita gas-gas dengan kondisi motor yang sudah stabil tadi. Alhamdulillah wis tekan omah dengan selamat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu Vespa sejuta saudara. Bye bye.